Mudah-mudahan nanti dalam hal ini supaya tidak ada isu-isu yang berkembang tidak mengenakan atau sebenarnya isu-isu hoax namanya, makanya ini akan dijelaskan Pak Bu, terutama anak muda seperti apa sih, jangan sampai di belakang kita ini istilahnya ada macam-macam lah, ada perencanaan itu, perencanaan ini, makanya insya Allah akan dijelaskan ya supaya tidak ada hal-hal yang kekhawatiran. Maka untuk itu mohon kepada yang hadir di sini terutama para pemuda untuk menyimak tentang penjelasan-penjelasan yang akan disampaikan oleh Ibu Lurah, kemudian mungkin dari pihak Bapak Bapak dari kepolisian, ya. Kemudian dari siapapun yang mewakili insya Allah akan datang, katanya itu Pak Asep Bu, Pak Asep akan datang. Maka dari itu kami mohon sekali lagi untuk mencari solusi ini, mohon untuk tertib ya. Kita hargailah semuanya. Ya jangan sampai belum acara selesai atau ini sehingga ya belum dibuka pertanyaan atau apa sehingga jadi ramai ya. Untuk itu kami mohon, kami selaku moderator untuk kiranya saling menghargai lah, jangan sampai ini supaya kita jelas penjelasan ini. Yang pertama itu akan dibahas tentang isu yang berkembang di masyarakat. Yang kedua tujuan kemarin PHBK mengukur lahan kita yang ini seperti apa sebenarnya. Yang ketiga ada singkat saja, yang ketiga untuk menjawab tentang diizinkannya kita untuk bahan-bahan material yang bisa digunakan untuk rumah kembali. Yang ketiganya adalah pemindahan instalasi listrik yang kami sampaikan supaya nanti digunakan dengan gratis oleh pihak PLN. Ya. Maka dari itu untuk sambutan pertama dipersilakan kepada Ibu Kepala Desa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ketua BPD beserta anggotanya. Yang saya hormati Bapak Kadimas Arisan Bakarya. Yang saya hormati, yang saya banggakan dan yang saya cintai para tamu yang semua, Bapak-bapak, Ibu-ibu, para tokoh muda, pendidik. Bukan sebagai sebentar saya minta waktu lama saya bicara. Dan saya hormati semua para tokoh masyarakat, baik dan yang pada kesempatan malam ini bisa hadir, bisa berkumpul, bersilaturahmi,
Mungkin bukan seluruh masyarakat di sini yang kena dampak. Saya percaya ini di luar kena dampak pun bisa ikut menjadi provokator. Tapi tidak apa-apa. Saya tidak akan menyalahkan kalian, tidak. Tapi saya minta waktu sebentar untuk menjelaskan. Langkah awal yang kami ambil dari desa, pertama, kami ini tujukan kepada BPWS Sungai Ciliwung Sadana tanggal 16 Oktober 2015. Punten, mohon dengan hormat, dengan sangat tolong didengar. Saya akan membacakan apa yang sudah dilakukan oleh kami pihak desa. Dengan hormat. Oh, sebentar, saya jawab sebentar. Sehubungan dengan rencana pembangunan bendungan Ciawi dan Sukamandi, pada dasarnya warga masyarakat Kampung Pasir Kalong RT 2 RW 4, RT 2 RT 4 RW 3 Desa Sukakarya Kecamatan Megaulung, Kabupaten Bogor terkena dampak langsung dari bendungan dimaksud tidak keberatan dengan proses pelaksanaan. Pertama, sebagai timbal baliknya, warga masyarakat hal-hal yang sebagai berikut yang diinginkan. 1. Relokasi pemukiman warga. Warga menginginkan status kependudukan tidak berubah. Untuk itu, relokasi warga RT 2, RT 3 ingin direlokasikan sawah babakan sebelah utara dari rencana bendungan atau sebelah barat Kampung Pasir Kalong dengan luas 2 hektar. Sedangkan RT 4 3 ingin direlokasikan ke sawah biru yang berlokasikan di sebelah utara rencana bendungan atau sebelah timur dari Kampung Pasir Kalong dengan luas 3 hektar, jumlah relokasi 5 hektar, 2 lokasi. B. Status tanah yang akan kami tempati dibuatkan sertifikat hak milik untuk setiap rumahnya. C. Adapun pengalihan untuk tanah yang kami inginkan 2 kali lipat dari ukuran semula. Contoh, 100 meter kami minta menjadi 200 meter. D. Akses pintu masuk bendungan harus melewati Kampung Pasir Kalong. Tujuan untuk meningkatkan sarana transportasi dan ekonomi masyarakat. Kedua, sarana dan prasarana di lokasi relokasi. Masyarakat menginginkan relokasi dan sarana prasarana yang lebih baik, lebih baik dari yang sekarang. A. Akses jalan yang bisa dilalui kendaraan roda 4. B. Jalan lingkungan. C. Sarana penerangan atau listrik. Sarana ibadah. 1. Masing-masing relokasi. 2. Musola
Bentar lagi udah maju, tolong maju ke sini biar jelas. Boleh dikumpulkan di sini warga yang sudah kena bendungan. Ada nggak yang dizolimi saya? Ada yang haknya dirampas oleh saya? Jadi sekali lagi bapak-bapak, ibu-ibu, punten. Kalaupun isu yang beredar saya sudah menzolimi, mengkhianati masyarakat, mungkin di sini saya memang bukan manusia yang sempurna, tapi mohon maaf, jangankan sejengkal tanah, jangankan 1 meter. Satu sendok tanah pun kalau memang itu hak masyarakat, mohon maaf, saya tidak seperti itu. Terus yang keduanya, tolong kalau memang tidak suka dengan saya, dengan pribadi saya, mendingan tanya jawab langsung. Di kantor ada, di kantor selalu terbuka. Kalau memang saya bisa jawab, pasti saya jawab. Apalagi mengenai masalah bendungan ini. Ada yang tidak mengerti, tanyakan silakan. Kami akan menjawab. Masalah zoning, masalah yang tahu benar. Kalian semua juga belum tentu masih manusia yang sempurna. Kita semua belum ada manusia yang sempurna. Hanya Allah semata yang sempurna. Jadi bukan sekali lagi. Di sini maaf, 1000 maaf. Kalau memang ada hak masyarakat yang saya ambil, di mananya yang tak mana yang saya ambil. Kalau memang masalah, saya tahu ini tanah nenek moyang kalian semua, dan pun terjadi saya bisa orang sini, saya sudah merasa memiliki tanah tersebut. Kalaupun saya tidak merasa memiliki, dari awal pun saya tidak akan terlibat masalah bendungan ini. Saya tidak akan memfasilitasi masalah bendungan ini. Masalah bendungan ini bukan kehendak saya, bukan kehendak camat, bukan kehendak bupati, tapi ini adalah program nasional. Jadi kalau memang ada yang tidak dimengerti, silakan tanyakan. Saya akan menjawab seluas-luasnya kalau memang ada yang tidak dimengerti. Masalah surat menyurat, masalah surat menyurat, mohon maaf, kami hanya melayani. Tidak ada sedikit pun yang kami palsukan. Kalaupun ada kekurangan, kelebihan pasti disampaikan lagi ke yang bersangkutan. Jadi apa maksudnya? Tapi saya terima dengan lapang dada. Silahkan kritikan, saran apapun saya terima. Tapi dengan catatan tolong bahasanya yang sopan. Sekarang banyak yang kena undang-undang IT, perlu digarisbawahi para pemuda tentu beberapa khususnya. Silakan Anda bicara sebebas-bebasnya, toh biar mereka dengar, biar pihak. Tapi kenapa kemarin-kemarin tidak bicara seperti itu pas penetapan lokasi? Saya tidak memaksa para pemilik dengan nilai segitu nggak kasih. Saya tetap memberikan kesempatan kepada pemilik. Kalau memang setuju, kalau memang suka ya monggo silakan. Tapi kalau memang tidak setuju, pertahankan. Pertahankan. Saya tidak pernah menyuruh atau memaksa kehendak ibu-ibu atau bapak-bapak sekalian. Karena di sini tidak ada hak saya untuk memaksa atau memaksa kepada ibu-ibu semua. Jadi perlu dipahami itu. Maaf. Dalam hal perjalanan penggusuran ini, mungkin kalau sudah disorot kepala desa meraup keuntungan di harga. Alhamdulillah bisa ditanya pada semua para pemilik tanah. Bisa ditanya, apakah mereka ada yang saya ambil haknya? Apakah ada yang bisa saya potong?
Ada nggak yang seperak pun saya ambil haknya. Ada nggak yang semeter pun saya ambil tanahnya. Punten, mohon maaf, saya sendiri sebagai kepala desa kalau tidak mempunyai tanah yang kena plat bendungan tidak akan mendapatkan duit. Ini saya jelaskan kepada bapak-bapak, ibu, para adik-adik semua supaya tahu. Jadi boro-boro saya ada ada bahasa di sini. Jadi kalau tidak mengerti, tidak tahu, silakan tanyakan. Jangan sampai ocehan kalian di media sosial nanti akan menjerat kalian sendiri. Silakan, saya kasih sebebas-bebasnya, kasih seluas-luasnya untuk menyampaikan aspirasinya. Tapi mohon maaf, tolong pakai bahasa, pakai etika yang baik. Kita pergunakan, kita ini adalah anak berpendidikan, tahu hukum. Itu yang selanjutnya. Yang selanjutnya tadi adalah masalah pengukuran. Jadi perlu diketahui pengukuran tersebut, mohon maaf, mereka pun tidak koordinasi ke desa. Saya dengar dari Pak Ketua BPD ngomong ke saya langsung telepon. Saya langsung telepon ke BBWS, ternyata itu adalah dari kontraktor Wika. Langsung orang kontraktor Wika, saya suruh datang ke kantor. Saya tanya, ada apa lagi ini masalah pengukuran tanpa ada koordinasi ke desa? Betul, tolong didengerin. Saya di sini tidak bicara bohong, saya bicara fakta. Setelah saya undang saya panggil ke desa. Setelah saya panggil ke desa, bapak-bapak ibu jangan khawatir, tidak akan ada perluasan, tidak akan ada penambahan. Saya bisa menjamin tidak akan ada perubahan. Ternyata saya tanya, ada apa lagi? Ini ada pengukuran. Itu dulu pengukuran untuk dokumentasi yang sudah dibebaskan. Tapi kenapa masyarakat tidak ada pengukur? Ternyata mereka ini salah menunjuk orang. Jadi bukan yang mengukur dari awal. Inilah kesalahan mereka. Sebenarnya orang mereka pun menggunakan hal ini karena mungkin mereka sudah pada pulang libur, jadi mereka juga tidak bisa hadir. Saya tanyakan langsung di depan banyak saksi, ketua BPD, terus Pak RT, Pak RW juga ada di situ. Jadi itu tujuannya bukan untuk penambahan. Dan punten, saya sendiri tidak akan mengizinkan. Ini saja belum beres, masa ada yang menambah ini gitu kan? Tapi demi Allah, demi Rasulullah, saya tidak tinggal diam. Kemarin pun langsung saya panggil, saya telepon, tanya masa siang. Jadi sekali lagi, para pemuda tolong. Nah, hal seperti ini, terima kasih, saya sangat berterima kasih atas pandangannya. Jadi sekali lagi, jangan khawatir, ini juga belum selesai. Dan saya menjamin tidak akan ada perluasan ataupun penambahan lagi. Nah, yang kalau seandainya ada penambahan perluasan lagi, itu tidak semudah itu. Dan itu pun bukan mungkin yang disuruh mengukur orang mereka ini bukan tim yang awal mengukur pembebasan. Jadi sekali lagi, tolong bapak-bapak ibu jangan resah. Saya tetap dimana-dimana membantu ibu semua. Saya juga tidak akan tinggal diam. Jadi sekali lagi, masalah pengukuran kemarin itu hanya untuk pengambilan dokumentasi yang sudah dibebaskan. Dikarenakan orang tersebut bukan tim awal, jadi aprak-aprakan dan terkena dampak, pengukuran jadi resah. Tapi ini bagus, informasi bagus, jadi saya langsung Pak Ketua BPD tahu gimana saya marah-marahin mereka ini. Kalau menghargai kami di pihak desa, apapun yang
antar ke RT lain. Itu betulnya kalau anak muda kemudian pemuda masa yang lain. Terus yang selanjutnya masalah yang sudah dibebaskan, masalah yang sudah dibayar. Menurut informasi dari bahan bangunan, kusen, genteng yang bisa dipakai silakan diambil, silakan dibongkar. Asal jangan diperjualbelikan. Masalah bahan-bahan material, masalah bahan material yang sudah dibebaskan boleh diambil, yang umumnya terkena relokasi. Genteng yang bisa diambil silakan diambil, digunakan lagi. Kusen yang bisa dipakai silakan dipakai lagi. Alat-alat semua yang bisa dipakai silakan, termasuk listrik. Kalau yang pindah masih di sini bisa diambil dan bisa dipindahkan. Jadi sekali lagi perlu saya tegaskan sekali lagi, masyarakat RT 5, pemuda RT 5 jangan resah. Saya sendiri dengan adanya pengukuran tersebut, saya sendiri merasa tidak dihargai, apalagi kalian. Saya sangat merasakan itu. Saya sangat merasakan, tapi tolong jaga emosi kalian. Ini tidak ada urusannya dengan RT 5, RT yang di atas. Ini hanya urusannya dengan RT 2 dan RT 3. RT 2 sama RT 4. Jadi sekali lagi saya tegaskan di sini, jangan khawatir, jangan bertindak ceroboh. Nanti yang rugi juga kalian sendiri. Kalau memang yang tidak tahu, kalau yang memang harus dijelaskan, dipertanyakan, silakan ditanyakan. Di sini ada Pak RT, Pak RW, Kepala Dusun, Tokoh Pemuda, BPD. Silakan tanyakan kalau tidak mengerti. Kami pasti akan menjawab. Jadi jangan takut, hak ibu-ibu, hak bapak-bapak dizolimi oleh desa, khususnya oleh saya. Mohon maaf sekali lagi, bukan ibu. Kalau bicara masalah pribadi, hubungan langsung, apa yang harus ini, saya sangat menghargai kalian semua. Saya sudah jempol, kritik saran saya akan terima. Tapi tolong dengan pakai bahasa yang santun. Dan saya juga memahami apa yang dirasakan oleh masyarakat kami semua ini. Terus yang selanjutnya masalah relokasi. Bukan ada bahasa relokasi, kudunya disiapkan lain diberi yang mahal. Saya di sini hanya memfasilitasi. Kalaupun masyarakat yang ingin direlokasi, kami sedang berusaha membantu mencari tanah yang murah, dalam arti murah dengan lain nama karena murah gara-gara iya. Tapi setidaknya kami bisa membantu meringankan beban yang tadinya harga 250 yang harganya 1 juta. Ya siapa tahu nanti kita bicara dengan hati ke hati. Jadi masyarakat ini bukan kalau duit, tapi karena terpaksa. Sekali lagi yang belum, mungkin yang tahap selanjutnya yang belum, jangan terprovokasi dengan isu-isu yang tidak beredar yang tidak bertanggung jawab. Silakan, kalau memang tidak dimengerti, kalau memang ingin bertahan, silakan. Kami tidak akan memaksa. Bu, saya tidak cocok dengan harga, ya silakan bertahankan. Jangan saya
Dan masalah harga tersebut itu adalah tim independen. Boro-boro desa tahu, boro-boro kecamatan tahu, boro-boro kabupaten tahu. Yang perlu kalian pahami ini yang perlu kalian pahami. Pasti mengira orang demi Allah, demi Rasulullah saya ingin dia lamunya harga tersebut. Saya di sini bicara tidak bicara bohong, tidak bicara bela diri, tapi sesuai realita di lapangan. Adapun harga tersebut dari tim independen ini tidak bisa ada yang mengintervensi, termasuk saya sendiri. Kalau saya maunya harga setinggi-tingginya. Nah, dengan diadakan pengumuman harga tersebut, dengan nominal tersebut, makanya ibu-ibu suka atau tidak, setuju atau tidak. Kalau memang setuju ya silakan ditandatangani dan kalau setuju. Kalau tidak ya tidak apa-apa, tidak dipermasalahkan kalau itu hak kita. Itu hak kita, jadi nggak usah terpaksa. Kalau memang bisa dipertahankan silakan dipertahankan. Tapi kita sampaikan dengan tertulis. Kami sudah pada kemarin sudah hasil musyawarah kemarin sudah disampaikan. Ketua PDN sebagai ketua tim pembebasan tanah tersebut. Jadi sekali lagi dalam hal pembebasan ini sekali lagi saya tidak meraup keuntungan. Punten sekali lagi. Mungkin bisa ditanya, maaf, mungkin yang kalau tidak tahu dengan dia mau jangan berbicara, nanti ada waktu bicara. Boleh ditanya kepada warga masyarakat sekali lagi, warga masyarakat yang kemarin sudah mendapatkan ganti rugi, uang ganti rugi tersebut, ada enggak yang diambil oleh desa? Itu saja. Saya tidak mengambil hak ataupun minta jatah yang berisu di luaran. Yang berkembang di luaran, saya minta jatah sekian puluh juta. Mohon maaf, itu bukan hak saya. Saya tidak akan meminta kalau bukan hak saya. Jadi sekali lagi, mohon dengan hormat, mohon dipahami. Kalaupun memang tidak dimengerti, saya lebih baik berhadapan seperti ini, tanyakan secara langsung. Itu lebih jelas, lebih akurat. Jadi jangan membuat berita yang bohong yang nanti akibatnya akan menjerat kalian sendiri. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada para pemuda yang pada malam hari ini langsung mendengar apa yang saya sampaikan, mudah-mudahan bisa dimengerti. Kalaupun tidak bisa dimengerti, kalaupun memang saya belum bisa menjawab apa yang kalian belum mengerti, kami akan mencari jawaban yang benar. Saya tidak akan menjawab kalau memang saya tidak tahu. Itu saja mungkin yang saya sampaikan. Jadi sekali lagi apa yang sudah masyarakat sampaikan, saya mengucapkan terima kasih. Itu menjadi adalah kritik dan saran buat saya. Tapi maaf, jelas tidak dulu. Silakan dalam dulu, apa namanya? Jadi sekali
para pemuda terutama ini ingin tahu. Yang kami simpulkan pertama masalah tadi yang disampaikan Ibu Lurah bahwa untuk kemarin pengukuran itu tidak akan ada penambahan lokasi untuk pelebaran ini belum selesai. Kami menjamin itu sudah prosesnya itu kan lama. Prosesnya itu harus bagaimana? Proses sudah sembuh. Tidak akan terjadi penambahan apalagi di wilayah RT 5, RT 3 dan lain-lainnya. Cukup kami sampai RT 2 dan RT 3 dan RT 4. Ya. Yang kedua ya, alhamdulillah ya, demi meringankan beban kita dalam membangun rumah baru, terutama yang kena dampak relokasi, itu diizinkan untuk mempergunakan bahan-bahan material, baik pintu, bawa namun membuat satunya itu pada ini patut kita syukurinya ya. Patut kita syukuri juga yang ketiganya kita bersyukur sama nanti insya Allah pemerintah akan berusaha pemerintah desa untuk mengerjakan gratis ya itu. Nah ini untuk selanjutnya Pak, ada satu lagi, silakan dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami